Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melanjutkan pembicaraan dalam hidup kita. Tentu pertama bersyukur pada Allah dalam keadaan sehat kita, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Banyak salawat insya Allah akan mengantarkan kita masuk surga dengan syafaatnya. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana itu keindahan. Kadangkala keindahan, kalau kita berbicara tentang indah, kadang-kadang seperti halnya nih pemandangan yang sangat indah seperti ini, kadangkala ya itu adalah sebuah pemandangan. Tetapi bagaimana keindahan sebenarnya, keindahan yang dapat dipandang oleh mata, keindahan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini. Jadi kalau berbicara tentang keindahan, memang dalam sebuah hadisnya jelas, innallaha jamilun yuhibbun jamal. Sesungguhnya Allah itu cinta terhadap yang indah, bahkan mencintai yang indah-indah. Artinya apa? Dalam keperbuatan kita, kita mengacu supaya kita lebih berbuat yang baik lagi. Lebih juga mendukung faktor-faktor kebaikan yang dapat menjalani kehidupan kita, tentunya menjalani kehidupan yang benar, yang tertata dengan rapi, yang juga nantinya menjadi penyelamat kita. Itu yang tentu tujuan kita. Jangan nanti ketika kadangkala nampak indah di depan mata kita, tetapi di sisi Allah tidak masuk. Artinya apa? Sebuah keindahan itu memang yang bernilai di sisi Allah adalah keindahan yang betul-betul, baik itu keindahan anggota tubuh. Ketika dia anggota tubuhnya tersebut dia tidak digunakan dengan baik, maka keindahannya itulah akan menjadi hina. Memang seluruh manusia memiliki keindahan pada tubuhnya, tetapi suatu saat akan menjadi orang yang lemah, menjadi orang derajatnya bahkan asfala safilin yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin derajatnya tinggi, maka keindahan yang Allah titipkan kepada kita, baik dari seluruh anggota tubuh kita, dari rambut sampai ke ujung kaki kita, hendaknya kita jaga dengan baik dan pertahankan agar selalu mendapatkan keindahan tersebut dengan pahala-pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalau kita berbicara keindahan, kalau indah dipandang manusia, belum tentu di hadapan Allah itu indah, yang saya sampaikan dari awal. Jadi maksudnya begini, kadangkala di hadapan manusia, misal contohnya buruk mukanya ataupun kulitnya kulit hitam gitu, itu di hadapan manusia dia tidak menjadi seakan-akan jelek sekali orang ini, seakan-akan seperti itu misalnya berkata dalam hatinya. Maka yang dinilai bukan masalah jeleknya, tetapi bagaimana dia yang jelasnya dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, sebuah ketakwaan. Ketakwaan di mana sih? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ketakwaan itu letaknya di hati. Jadi kalau bukan pada yang lainnya, letaknya ketakwaan itu ada pada hati kita. Jadi apa yang kita sampaikan para penonton setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelasnya kalau berbicara tentang keindahan itu, hendaknya kita keindahan yang Allah titipkan kepada kita, baik itu berupa kecantikan, kegantengan dan segala bentuk yang Allah berikan atau titipkan kepada kita, bukan berarti nanti bernilai seluruhnya itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya contohkan tadi, ketika kulitnya hitam, bukan masalah kulit hitamnya yang dinilai di hadapan Allah, tetapi ketakwaannya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.